keterangan tentang bimbingan meditasi yang kedua. Pada minggu yang lalu saya telah menerangkan bagaimana cara kita bermeditasi dengan menggunakan objek anapana, yaitu pengamatan terhadap keluar masuknya napas. Dan sekarang saya akan menerangkan posisi sikap tubuh dari meditasi. Ada 4 sikap yang dapat kita gunakan. Yang pertama, sikap duduk. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, berbaring. Yang keempat, jalan. Sekarang saya akan menerangkan sikap duduk. Bagaimana cara kita duduk? Kalau Anda sudah tua, tidak mampu duduk bersila, duduk biasa saja seperti di kursi begini. Yang penting santai. Sikap tangan bagaimana? Bisa ditaruh di pangkuan begini, rileks. Dan tubuh sebetulnya tegak. Tetapi bagi Anda yang sudah tua bisa bersandar. Tetapi alangkah baiknya kalau tegak. Tegak di sini tidak kaku. Yang penting serileks mungkin, semampu daya tahan tubuh kita. Setelah duduk bersandar, misalkan kepala dalam keadaan tegak, tidak kaku, tangan berada di dalam pangkuan, maka pejamkan mata secara ringan, tidak perlu terlalu keras. Amati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, sambil dicatat atau dihitung seperti yang saya terangkan pada minggu lalu. Dengan Anda duduk lebih nyaman, lebih bisa mengamati napas dengan lebih baik. Sikap yang kedua adalah berdiri. Ya, Anda berdiri biasa saja. Kemudian ambil napas seperti biasa. Kemudian berbaring. Berbaring adalah bagi orang-orang yang mungkin dalam keadaan sakit atau sudah terlalu tua. Ya, berbaring aja, terletak, kemudian amati napas masuk, napas keluar. Yang keempat adalah jalan. Memang dalam posisi jalan paling sulit kita mengamati napas. Untuk pertama kali jalan, sebelum kita bisa mengamati napas, amati langkah kaki Anda. Pada saat kita berjalan, kita akan mengayunkan kaki kanan kiri, kanan kiri. Nah, pencatatan terhadap langkah kaki inilah sebagai pengganti objek kita pengamatan terhadap napas. Dengan demikian akan lebih mudah saat kita melangkahkan kaki kanan, catat kanan. Saat kita melangkahkan kaki kiri, catat kiri. Nah, kemudian ambil jalur lurus kurang lebih 6 atau 10 langkah jauhnya. Ya udah bolak-balik begitu saja. Itu yang belum mampu merasakan napas. Bagi mereka yang meditasi duduk, pengamatan napas, dia sudah mampu mengamati gesekan daripada udara pada bibir, maka saat meditasi jalan aja pelan-pelan, amati napas
melalui gesekan bibir atas. Dengan demikian Anda akan lebih bisa. Ya, tidak perlu buru-buru. Pertama, mantapkan dulu dalam sikap duduk, kemudian mantapkan dalam sikap berdiri, berbaring, baru jalan. Kalau 4 posisi ini Anda masing-masing bisa, berarti Anda bisa menggunakan pengamatan terhadap napas dalam keadaan tidak dalam keadaan istirahat atau tidur. Anda bisa melakukan dalam seharian pun bisa. Itu adalah sikap, 4 sikap dalam melakukan meditasi. 4 sikap ini bisa digunakan untuk meditasi apapun. Bisa digunakan untuk anapana, pengamatan terhadap napas masuk, napas keluar, bisa untuk metta bhavana, dan macam-macam objek. Mengapa kita perlu menggunakan salah satu atau keempat-empatnya? Mungkin kita dalam keadaan bosan, mungkin duduk dalam keadaan tidak nyaman. Dengan demikian kita bisa merubah posisi dan melakukan salah satu 4 posisi tadi. Dengan demikian Anda bisa bertahan lebih lama dalam meditasi, tidak tergantung pada satu sikap saja. Itu perlunya menggunakan 4 posisi tubuh. Tentunya terutama bagi pemula, jangan terlalu sering berpindah-pindah posisi. Lakukan satu dulu hingga mantap. Setelah itu bisa mencoba sikap-sikap lainnya. Itu yang perlu dilakukan. Pada saat Anda bisa menggunakan masing-masing sikap itu, nanti akan mudah saat Anda mengembangkan meditasi vipassana. Karena saat kita mengembangkan meditasi vipassana, keempat posisi itu akan digunakan sekaligus. Tuh. Tapi sebelum melangkah ke situ, ya saat meditasi samatha, terutama menggunakan napas, cobalah dulu satu persatu. Pertama sikap duduk, kedua sikap berdiri, sikap berbaring, dan jalan. Dengan demikian satu persatu Anda kembangkan, Anda latih hingga Anda mampu menggunakan semua 4 posisi itu. Saat Anda mampu, maka sangat membantu saat Anda nanti mengembangkan apa yang disebut meditasi vipassana. Karena vipassana adalah mengembangkan kesadaran pada setiap posisi. Itu yang perlu diketahui. Kemudian perlu diketahui lagi, saat kita meditasi menggunakan pengamatan objek napas, ada hal yang perlu diketahui. Satu, meditasi menggunakan objek pengamatan napas masuk, napas keluar disebut anapanasati, yaitu perhatian terhadap keluar masuknya napas. Ada satu lagi yang disebut mengolah napas, yang disebut pranayama. Mengolah napas yaitu melakukan pengembangan pelatihan pernapasan. Nah, sangat jauh berbeda pranayama dan anapanasati. Kalau anapanasati hanya mengamati napas masuk, napas keluar secara alami. Tapi pranayama berbeda, mengolah napas. Artinya tarik napas dihitung berapa lama, sekian lama. Tahan napas sekian lama, menghembuskan napas sekian lama. Contohnya,
tarik napas mungkin 6 hitungan, tahan napas 6 hitungan, menghembuskan napas 6 hitungan. Itu adalah pranayama, pengolahan napas. Pengolahan napas itu juga ada manfaatnya sendiri, terutama untuk kesehatan. Yang kedua untuk menghimpun tenaga yang sering disebut tenaga dalam dan sebagainya. Nah, itu menggunakan pranayama. Tapi Anapanasati jauh berbeda, tidak memerlukan pengolahan napas. Hanya Anda sekedar mengamati napas masuk, napas keluar, itu saja. Itu keterangan tentang penggunaan 4 posisi. Sekarang saya akan menerangkan 3 faktor penting yang berkenaan dengan meditasi. Di dalam jalan utama berfaktor 8, yaitu keterangan tentang 4 kebenaran mulia. Yang keempat yaitu magga atau jalan untuk mencapai nibbana, yaitu mengembangkan jalan utama berfaktor 8 yang disingkat menjadi 3 latihan: sila, sika, samadhi, dan panya. Samadhi terdiri dari 3 faktor, yaitu usaha benar atau semangat benar. Yang kedua, konsentrasi benar. Yang ketiga adalah kesadaran benar. 3 faktor ini sangat perlu dimengerti dalam meditasi. Yang pertama, kesadaran benar, faktor ke-8. Kesadaran adalah yang kita kembangkan adalah kesadarannya supaya menjadi benar. Artinya saat kita mengamati napas masuk, napas keluar, kesadaran kita dilatih untuk mengamati napas saja, napas masuk, napas keluar. Kemudian faktor kedua, konsentrasi. Biasanya kita itu terbiasa pikiran kita itu melompat-lompat, memikirkan masa lalu, masa yang akan datang. Jarang sekali memikirkan saat ini. Oleh karena itu, saat kita berlatih meditasi dengan objek apapun, terutama anapana, kita dibiasakan ditarik pikiran kesadaran kita ke arah saat ini. Napas masuk adalah saat ini, napas masuk. Napas keluar adalah saat ini, napas keluar. Saat pikiran kita memikirkan hal lain, sadar, langsung kita tarik kembali ke napas masuk, napas keluar. Dengan demikian, kita dibiasakan dilatih pikiran kita itu untuk selalu mengamati saat ini. Masa lalu boleh diingat, tetapi masa lalu sudah lalu, tidak bisa dikembalikan lagi. Masa yang akan datang belumlah tentu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau pikiran kita selalu terlempar ke masa lalu dan masa yang datang, akhirnya akan apa? Terjadi ketidaksenangan, kecemasan, harapan-harapan yang mungkin tidak bisa tercapai membuat kita cemas. Kenangan-kenangan masa lalu yang menyedihkan membuat kita sedih. Karena itu kita pikirannya menjadi tidak tenang kalau sering memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Tetapi kalau pikiran kita tarik pada masa sekarang, saat sekarang, maka pikiran kita menjadi tenang dan lebih konsentrasi perhatian terhadap apa yang sedang kita lakukan. Dengan demikian,
pekerjaan kita akan menjadi lebih baik, lebih sempurna. Apalagi untuk mengembangkan sila itu diperlukan pikiran saat ini. Apa yang saat ini kita ucapkan, apa yang saat ini kita lakukan, apa yang saat ini kita pikirkan, supaya terjauh dari hal-hal yang tidak baik, supaya tetap berada di dalam koridor Pancasila. Untuk itu perlu pikiran kita selalu sering berada di dalam saat ini. Latihannya bagaimana? Mengamati napas. Napas masuk, napas keluar adalah kondisi saat ini. Dengan kita sering berlatih demikian, maka pikiran kita selalu berada saat ini. Dan kesadaran atau pikiran saat ini, inilah yang nyata, bukan khayal. Napas masuk adalah saat ini, bukan masa lalu dan masa yang akan datang. Napas keluar adalah saat ini, bukan masa lalu, masa akan datang. Itulah cara kita melatih hidup saat ini. Hidup saat ini adalah saat yang nyata, saat yang bisa kita kendalikan. Itulah gunanya kesadaran saat ini. Jadi 3 faktor kesadaran yang perlu kita tingkatkan. Kemudian konsentrasi saat ini, gitu. Kemudian bersemangat pada saat kita mengamati napas masuk, napas keluar, kendor. Pikiran kita mengamati hal yang lain, sadar, langsung tarik lagi. Itu memerlukan suatu usaha, semangat. Semangat ini disebut semangat yang benar. 3 faktor ini perlu. 1, semangat yang benar, konsentrasi yang benar, kesadaran yang benar. Nah, memang langkah pertama untuk kesadaran yang benar, kita dilatih untuk mengamati saat ini. Setelah kita mampu mengamati saat ini, pikiran kita tidak mudah untuk beralih ke masa lalu dan masa akan datang. Maka kesadaran kita kembangkan lebih jauh lagi, yaitu mengamati 4 hal. Mengamati gerak-gerik tubuh saat ini, mengamati perasaan saat ini, mengamati pikiran saat ini, mengamati bentuk-bentuk pikiran saat ini. Dikembangkan ke 4 hal yang disebut pengembangan satipatthana. Itu barulah latihan vipassana. Tetapi saat ini Anda sekalian menguatkan latihan samatanya dulu, ketenangannya dulu. Sering mengamati saat ini, yaitu dengan cara apa? Mengamati napas masuk, napas keluar. Nanti Anda pikiran akan menjadi selalu mengamati saat ini. Pada saat Anda mengamati saat ini, pikiran Anda menjadi tenang, tidak resah, tidak cemas, tidak khawatir pada kenangan-kenangan masa lalu dan harapan-harapan masa yang akan datang. Itulah cara membuat pikiran kita membuat tenang. Itulah urian hari ini. Ingat, yaitu 3 faktor: semangat benar atau usaha benar, konsentrasi benar, dan kesadaran yang benar. Kemudian ingat 4 posisi, ya, itu, dan perbedaan antara anapanasati dan pranayama. Ingat itu, ya. Saya rasa cukup sekian.